Ramai banget keadaan di stasiun Koloseo ini yang menuju ke Vatikan City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sus. Ketemu lagi di video kata gue. Ya, video kata gue nih sebenarnya adalah sebuah video tentang opini gue atau kata-kata gue aja yang mau dikeluarin. Kali ini kita akan bikin video mengenai sharing lagi mengenai perjalanan gue waktu Eurotrip back 8 November 2017. Sharing tentang experience gue di sana yang akan gue bagi kalian, mungkin berguna untuk bila kalian mau pergi ke Eropa atau mungkin sekalian pengen tahu aja ya kan, karena gue lihat jarang banget ada orang yang membahas mengenai ini, jadi gue mau sharing aja. Sebelum kita masuk ke sharing ini, gue mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang udah support. Dan gue cukup kaget tanggal 14 Januari kemarin tiba-tiba channel gue meleduk gitu. 13 Januari malam gue baru dapet subscriber itu 322, tiba-tiba paginya meleduk menjadi 500 jadi naik ya lumayan, jadi 360-an. tiba-tiba jam 12 siang view video oatmeal X coklatos matcha latte seperti di sini, lihat itu meleduk sampai 15.000 view, dan kemudian subscribe gue mencapai 500-an. Terima kasih buat teman-teman yang udah support perjalanan YouTube channel gue. Terima kasih banget. Mudah-mudahan gue banyak membantu kalian, menginspirasi kalian, memberikan info ke kalian juga yang kalian nggak tahu, yang menjadi keresahan gue juga. Kadang-kadang gue memang nyari segala sesuatu yang gue pengen tahu di internet, dan menurut gue apa yang gue cari itu kadang-kadang suka nggak ada gitu kan ya. Akhirnya gue coba bikin video-video yang mungkin berbeda dari yang lain. Basicnya adalah gue pengen bantu, pengen sharing ya, mungkin semua YouTuber juga sama. Oke, terima kasih. Langsung kita balik lagi aja tanpa berpanjang lebar, kita balik lagi ke masalah copet di Eropa, atau pada khususnya gue punya pengalaman kemarin di Italia. Oke, jadi di Eropa ini sebelum gue pergi, gue mengadakan PDB, pre-departure briefing. Bisa kalian lihat videonya di sini. Itu membicarakan tentang di Eropa salah satunya adalah bahaya copet, bahaya fraud. Ya, di Eropa ini yang di Paris waktu itu kita udah lihat ya beberapa macam typical video atau segala macam yang ada di YouTube mengenai copet ini. Salah satunya waktu di Menara Eiffel kita nggak boleh beli gantungan kunci sama orang-orang yang Afrika, yang Nigeria, karena yang berkulit hitam, karena mereka juga salah satunya mungkin copet gitu kan. Tapi ternyata kita malah beli di mereka karena di mereka lebih murah gitu. Jadi isunya itu bahwa mereka akan nipu kita, dikerubungin sama temen-temennya. Begitu kita dikasih, kita mau coba nawar, mereka ngerubungin. Ini malah kebalik, waktu itu malah temen-temen gue ngerubungin satu orang penjual, sehingga mereka yang jadi kewalahan. Tapi kejadian juga sama adik gue yang itu copetnya atau minta maksa, sebenarnya bukan copet langsung, jadi dia kayak minta sumbangan gitu, minta tanda tangan, kemudian nanti kita dimintain sejumlah duit yang cukup lumayan besar gitu ya, mungkin 50 euro segala macam lah. Dan itu kejadian sama adik gue, karena adik gue waktu itu nggak ikut PDB sehingga dia nggak tahu. Dan yang bantuin, lucunya yang bantuin adalah orang-orang Afrika tadi. Awas itu copet-copet, karena mereka bisa bahasa Indonesia kan sedikit-sedikit lah. Awas itu copet, hati-hati itu copet gitu kan ya. Jadi waduh, kita kaget juga kan, oh jadi malah jadi baik. Beda banget sama yang kita takutin. Ini Afrika kulit hitam ini ternyata mereka jadi teman kita gitu kan, yang penyelamat kita lah gitu kan. Nah, itu kejadian di
Prancis. Nah kemudian di Belanda, Brussels nggak ada, di Belanda juga nggak ada, aman-aman aja. Kita kejadian lagi waktu itu back in the Milan. Akhirnya ini benar-benar terjadi di kereta. Kronologinya gimana nanti mungkin gua akan gambarin. Kita akan masuk ke sesi gambar nih. Itu temen gua sempet di pepet ya. Kebetulan kita ketemu temen di Milan. Temen itu dia masih tahu hati-hati copet, karena kita juga udah tahu, tapi dia mungkin lebih kenal bahwa perempuan-perempuan cantik di sana malah malingnya atau copetnya malah yang cakep-cakep, yang kita nggak sangka-sangka, perempuan muda-muda cabe-cabean ABG ya, yang kita kesem-sem gitu, malah kita jadi modus kita mau modusin malah kita dicopet gitu kan. Jadi ini kejadian, nanti gua akan coba ungkapkan gambar salah satunya. Di gambar ini mungkin kronologinya akan lebih jelas gitu dibanding gua ucapin, tapi ini memang kejadian di Milan, dan waktu itu kalau nggak salah di Roma juga sempet, enggak ya, di Italia, di Milan kalau nggak salah gua, itu yang bener-bener terjadi. Di Roma juga sempet seperti itulah kira-kira, tapi karena kita udah modusnya udah tahu, jadi kita lebih gampang untuk antisipasinya. Mari kita langsung masuk aja ke skema atau ilustrasi. Oke, Bronsus, kita sekarang berada di layar komputer. Ini gue rekam manual aja karena gue coba pakai Mobizen melalui tablet, ternyata ada sedikit kendala teknis sehingga gue coba rekam lagi di sini. Baik, gue akan coba ilustrasiin 3 kejadian percobaan pencopetan di Italia. Itu yang nomor 1. Kita bikin ini kereta ya, kira-kira gini. Ini pintu kereta yang terbuka ceritanya ya. Di dalam ada bangku kereta sini, ada bangku-bangku kereta. Dan ini ada di sini orang duduk di sini ya. Ini orang-orang lain duduk di sini. Terus ini kita kebetulan waktu itu begitu kereta datang, kita langsung di tengah gitu untuk masuk ke dalam. Nah, ini beberapa pelaku nih yang wanita-wanita cantik nih. Menurut temen gue yang ada di Milan ini, mereka sudah berkumpul di sini. Lalu begitu kereta datang, kereta arahnya dari sini, mereka langsung keluar ya. Kita mau masuk ke dalam sini, mereka langsung keluar dari samping. Jadi kita masuk seolah-olah dikasih jalan, mereka keluar gitu ya. Mereka keluar. Iya nih, mereka udah keluar ceritanya. Kita hapus. Lalu mereka muterin kita. Jadi mereka ngantri lagi di belakang kita, bareng dengan desak-desakan rombongan gitu ya. Masuk di belakang kita seperti ini. Habis itu dia langsung ngerogoh kantong teman gue yang ini. Set. Ini gue di sebelah sini posisinya. Temen gue sontak kayak
marah gitu, "Woi, what you doing?" Gitu kan. Terus mereka yang sok-sok ikut marah juga anehnya gitu. Ikut marah juga nih mereka yang ini nih, ikut marah juga. Yang ini ngomong macam-macam lah, segala macam. Tapi karena kita emang udah terlatih, kita udah tahu dari Jakarta, kita udah briefing, jadi jangan taruh barang-barang berharga, handphone, duit dan segala macam di kantong, karena ya kekhawatiran ada pickpocket gitu atau copet. Jadi emang nggak ada yang hilang gitu kan. Jadi cuma ada cekcok aja antara temen gue ini yang mereka di sini. Akhirnya kita masuk dan mereka nggak jadi masuk, akhirnya keluar karena udah ketahuan modusnya. Mereka nggak mau satu kereta lagi sama kita gitu kan. Itu yang pertama. Itu kejadiannya di Milan, dan memang temen gue yang gue temuin ini di Milan udah bilang juga bahwa hati-hati kalau di sana, dan perempuan-perempuan cantik ini yang cakep-cakep lah, yang kalau kita lihat di sini kita mungkin tergoda tapi ternyata di sana jadi dicopet gitu kan. Dan yang kedua ini kita keretanya jelek banget sih, gak lurus gini. Yang kedua Mas, ini kalau nggak salah udah di Roma ya, lupa gua. Kalau nggak salah ini di Roma, apa masih di Milan, gua juga lupa. Jadi ada tiang-tiang lah seperti biasa nih, ada tiang-tiang untuk pegangan gitu ya, kayak di kereta di sini sama. Dan kita udah ada temen gue sebagian nyebar di posisi-posisi ini gitu, lokasi-lokasi ini. Kebetulan gue duduk di sekitar di sini nih, dapat duduk, jadi gue nyaksiin dari jauh. Terus si pelaku udah masuk ke dalam nih ceritanya. Mereka ada di sini, di sekitar teman-teman gue yang berdiri di sini. Nah kebetulan temen gue waktu itu kita waktu itu mau pindah kota ya, ini di Milan nih, ini dari Milan ke Roma. Kita bawa koper, ada beberapa koper nih warnanya orange koper. Nah salah satu pelaku yang ini bikin percakapan sama temen gue yang di dekatnya gitu. Dia komplain bahwa koper temen gue itu menginjak kakinya dia. Gitu ya kira-kira. "Hey your suitcase." Ketika kita lagi sibuk sama percakapan teman gue ini, yang ini melakukan aksinya. Baru teman gue yang ini. Kembali lagi karena kita nggak bawa apa-apa, jadi kita nggak ada kehilangan, cuman ada cekcok aja karena antara temen gue yang ini sama yang pelaku yang di sini lah, cekcok. Karena semua cekcok lah. Terus mereka langsung nggak lama, kalau antar stasiun ke stasiun kan nggak lama, akhirnya mereka turun keluar gitu. Ini yang kedua ya. Dan lucunya mereka pakai jaket. Ini mereka pakai jaket kayak gini. Jadi si tangannya tuh nggak dimasukin. Gitulah kira-kira ya. Tangannya tuh di dalam jaket gitu. Jadi kayak ngaver. Jadi tangan yang ini tuh ngelewer aja. Nggak dipakai gitu si jaketnya, kayak kita lagi cover tangan perempuan lah kalau kedinginan nih. Jadi ini di dalam jaket, si tangan tuh di dalam jaket, sehingga tangan ini bebas
ngelewer masuk ke kantong orang. Dikira kayak gini. Gambar gue jelek. Kemudian ini yang ketiga, kita gambarin lagi kereta. Kalau nggak salah ini masih barengan tapi kejadian yang sama nih. Ini kalau di Itali kayak gini ininya ya, bangku keretanya. Gambarnya jelek, maaf banget ini. Kita posisi udah di sini nih, udah rame di sini. Rame. Ada juga ada stroller bayinya temen gua. Ini yang aneh, ada 2 gerombolan. Satu kita gambarin warna ungu ya. Ini gerombolan ini ada di sini. Ini ada 2 tim gitu. 2 tim beda grup mereka. Udah siap juga. Yang satu dari luar. Ya, udah masuk ke dalam. Tiba-tiba salah satu dari mereka, si perempuan ini yang merah nih, ini bilang ke temen gua yang ini, temen gua yang sama yang di kejadian pertama kena gitu. Terus dia bilang, "Hey, you so handsome." Temen gua kan kaget, tapi agak nge-push ke dalam gitu. Mereka tuh agak nge-push ke dalam karena memang di sini padat ya. Ini gambarnya dikit, ini padat orang-orang. Mereka agak kayak ngedorong gitu. Cuman kembali lagi kerasa gitu ngerogoh kantong. Ini karena ketekan ke dalam sini, semua ke pressure. Ini karena sempit nih. Akhirnya teman gue yang ini karena badannya agak gede, yang ini ngedorong keluar. Sehingga mereka nge-push keluar, dan modusnya udah ketahuan. Akhirnya mereka cabut, nggak jadi masuk. Ini kejadian cepet banget, mereka akhirnya keluarnya cepet banget kejadiannya, karena ini kan lagi transit sebentaran doang nih buat penumpang masuk, dan ini posisinya udah rame banget nih orang. Nah yang lucunya, mereka ini tim 2 tadinya udah mau nge-push masuk, tapi karena kita tahu, akhirnya mereka keluar dari pintu satu lagi. Kayak gitu. Jadi ini bener-bener kejadiannya tuh kalau nggak salah ya berturut-turut ya 3 kali di tempat yang sama. Dia itu menuju Milan kalau nggak salah. Di Milan ini kita menuju ke stasiun untuk selanjutnya, stasiun kereta besar ini untuk ke Roma. Ini kejadian bener-bener berturut-turut di Italia ini, di Milan gitu. Jadi akhirnya sebagian dari temen gue ngerasa kalau ya di Italia ini itu kayak kurang ramah lah. Jadi kayak blacklist mereka, kayaknya ya udahlah, nggak ada cita-cita lagi mau ngunjungin Italia, Milan atau Roma, karena 3 kejadian yang menurut kita tuh agak sedikit ya annoying lah. Walaupun ya kita nggak ada yang kehilangan macam-macam, karena memang udah kita prepare dari sini kemungkinannya, sehingga kita nggak ada barang-barang yang ditaruh di kantong, handphone segala macam, banyak ditaruh di tas atau kita bawa bag lagi, kantong-kantong kecil ya, yang kita, kalau kayak gue nih, gue naruh kayak tas di pinggang gitu, tas pinggang. Waktu itu gue pakai yang selempang nih, tapi di dalam jaket. Jadi gue taruh paspor dan barang-barang berharga, duit gitu di sini. Oke, kita balik lagi ke
depan. Oke, Bransus, tadi udah kita lihat ilustrasinya ya, bagian gimana percobaan pencopetan di waktu kita berada di sana itu memang terjadi di Milan dan Roma di Itali, sehingga jadi buat teman-teman gue mungkin jadi agak blacklist aja sih negara itu. Padahal sih sebenarnya ya nggak harusnya jangan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya Italia sih, Roma sih oke lah, pemandangannya, mereka arsitekturnya kalau suka yang kuno-kuno, waduh mantep banget. Gue bawa jaket, gue mau ngasih tahu tadi mengenai ya, kalian pernah tahu lah kalau pakai jaketin cewek yang kedinginan. Jadi jaket itu kayak gini, jadi si tangannya tuh ya, si tangan itu di dalam jaket gitu ya. Tangan itu di dalam jaket gini pakainya. Jadi ini bisa masuk ke kantong orang gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Jaketnya seperti itu pemakaiannya. Dan kalau menurut gua nih ya, mudah-mudahan jangan sampai kecopetan lah gue di Jakarta gitu. Kalau menurut gue copet yang di sana tuh bener-bener hit and run banget, kayak tabrak lari. Mereka attempt masukin tangan ke kantong sedapatnya aja, ke kantong atau mungkin kalau perempuan handbag gitu ya. Itu bener-bener sedapatnya aja, bukan lo udah kayaknya. Kalau copet di Indonesia setahu gua nih ya, nggak tahu lah ya, mudah-mudahan sih gua salah nih. Kalau copet di Indonesia tuh bener ngincer handphone dan harus dapat handphone, makanya sering banget ketangkap atau ketahuan gitu, karena ngobok-ngobok tas gitu, bener-bener yang dicari yang berharga banget gitu. Kalau di sana memang hit and run aja, dan sedapatnya kadang-kadang dapat duit recehan, kadang-kadang mungkin dapat jam tangan, kadang-kadang mungkin dapat yang gak berharga. Jadi mereka kayak udah, orang-orang situ kayak copet nih gitu, kayak gitu aja gitu, nggak ada reaksinya juga yang lain. Walaupun begitu tahu ada percobaan pencopetan, gue ngeliat ke sekeliling mereka juga, mereka langsung, penumpang lain langsung ngekepin tasnya kayak gitu, dan malah gue yang disangka copet. Waktu itu gue sempet, gue pengen keluar, malah ada yang pengen buru-buru keluar gitu pada waktu habis kejadian itu di stasiun berikutnya keluar. Dan kebetulan kita juga keluar di stasiun berikutnya. Gue bilang tenang, gue juga mau keluar gitu. Bahasanya apa waktu itu ya, Ucita. Waktu itu gue bilang Ucita apa gitu, gue lupa gitu ya. Italia dikit lah, masa orang hitam-hitam bisa ngomong bahasa Indonesia patah-patah, orang hitam-hitam. Nanti kalau kalian ada kesempatan ke sana, dengerin mereka, ayo murah gantungan kunci, Menara Eiffel murah, 10 euro 8 di Jakarta mahal. Kan tuh pendek-pendek doang, mereka berani. Masa kita pendek-pendek bahasa Prancis, bahasa Itali, nggak berani. Apalagi kalau Itali kan dibaca semua tuh tulisannya, bener-bener tulisannya Ucita ya bacanya Ucita, tulisannya Prego tuh artinya silahkan, kalau nggak salah gue tuh baca silahkan, bacanya Prego. Buongiorno selamat pagi, itu juga dibacanya tulisannya Buongiorno sama. Jadi ya kita bisa lah belajar bahasa Itali dikit-dikit, yang kayak masuk hotel, masuk restoran, masuk apa, buongiorno, ciao bella, itu oke lah. Iya, balik lagi ke copet. Jadi itu pengalaman kita yang bener-bener ada di Itali, percobaan pencopetan. Alhamdulillah kita tidak sampai kecopetan, dan nggak ada hal yang kehilangan. Kita punya barang kehilangan di sana selama perjalanan, dari pergi sampai pulang. Alhamdulillah udah dikasih kenikmatan yang luar biasa sama Allah. Jadi kita nggak ada trouble yang macam-macam gitu. Oke, baiklah, demikian kata gua kali ini yang masih berhubungan
tentang Eurotrip gitu, gue kayak throwback gitu ya. Ya masih banyak list yang bakal gue omongin, tapi mungkin kalau kalian suka nonton Kata Gue ini macam-macam ya, ada yang Imani, ada yang segala macam, tapi ini kayaknya gue menarik banget untuk kita bahas mengenai perjalanan di Eropa ya. Begitu. Baiklah Brensus, terima kasih udah nonton video Kata Gue. Mudah-mudahan video Kata Gue ataupun video-video yang lain yang ada di channel gue bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi itu bahasanya terlalu gimana? Inspire gitu. Bisa membantu. Lebih ke bantuan ini. Bisa membantu Anda membuka wawasan Anda ataupun membantu Anda untuk mencari tahu persiapan-persiapan apa aja yang bisa Anda siapkan, yang bisa Brensus siapin untuk perjalanan ke Eropa, baik Eurotrip maupun mungkin kalau sama travel juga kadang-kadang kan dilepaskan di nggak cuma di ini ya, kadang-kadang copet juga ada di landmark gitu. Jadi ya kalian harus berhati-hati di sana karena orang butuh duit itu bukan cuma di Indonesia, di luar juga banyak gitu. Oke, terima kasih Brensus sudah nonton video-video gua. Support terus, please like, comment, dan subscribe di channel gue, channel Indot Production. Jangan lupa juga untuk kunjungin channel gue yang satu lagi di Ocha Gaul. Nanti mungkin akan ada channel Oton TV, channel anak gue yang sekarang nih masih gabung sama channel ini, tapi nanti mau gue pisahin di tempat lain karena anak-anak malas nonton bapak-bapak kayak gue. Jadi jarang anak-anak kecil mau subscribe. Kasihan channel anak gue tuh sekarang jadi keranjingan juga bikin video. Oke, ketemu lagi. Gue udah 3 kali pamit nih. Kali ini pamit beneran. Bye-bye.